Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Kemenak Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, nama Rahmawati, NIM 2519448, asal sekolah MTSN 3 Aceh Besar, saat ini sedang melaksanakan UKIN PPG Kemenak Guru Tertentu tahun 2025 tahap 1 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia bidang studi ilmu pengetahuan alam dengan materi zat dan perubahan. Inilah video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disiapkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah siap buat belajar? Sudah. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya. Sebelumnya Ibu absensi dulu, siapa-siapa yang hadir, mungkin ada yang nggak hadir. Ahmad Farezi, Amrina Rasyada, Anggun Rizkina, Arja Fitra, Bunga Amira. Oh, Bunga Amira sakit ya? Mudah-mudahan Bunga Amira cepat sembuh ya, sehingga bisa cepat bergabung dengan kita kembali. Sami Marsa, alhamdulillah. Jadi hari ini walaupun banyak yang tidak hadir, tapi kita harus tetap semangat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu biar pembelajaran kita berkah. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Kita pilih salah satu, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat akur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ini ada beberapa kesepakatan kelas. Jadi ada 6 poin di sini. Yang pertama, masuk tepat waktu. Jadi masuk dengan tepat waktu itu melatih kita untuk belajar disiplin. Selanjutnya poin yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Nah, jadi saat guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan seksama supaya apa yang disampaikan oleh guru bisa terserap dengan baik tentunya. Poin berikutnya, menjaga kelas tetap rapi. Nah, jadi dengan kelas yang rapi, bersih, kita akan lebih semangat dalam belajar. Poin yang keempat, ada berbicara yang sopan dan baik.
Jadi etika dalam belajar, yaitu bicara yang sopan dan baik itu sangat diperlukan, sangat penting. Kemudian saling membantu. Jadi apabila teman memerlukan bantuan, kita harus saling membantu. Namanya makhluk sosial ya kan? Memerlukan bantuan dari orang yang lain. Yang poin yang terakhir, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Jadi apabila teman melakukan kesalahan, ada baiknya kita ingatkan. Karena semua orang bisa salah dan khilaf. Dan kita sudah sepatutnya mengingatkan teman kita apabila melakukan kesalahan. Keenam poin ini yang menjadi kesepakatan kelas kita harus dipatuhi. Tujuannya apa? Biar pembelajaran kita bisa berlangsung secara kondusif, aman, dan menyenangkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Pertemuan ke-1 kita masuk ke wujud zat dan model partikel. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada beberapa bahan atau benda yang Ibu bawa. Nanti ada instruksi selanjutnya. Oke? Nih Ibu bagi-bagikan per kelompok. Nah, di situ sudah ada beberapa barang yang sengaja Ibu siapkan ya. Sekarang tugas kalian, coba kalian kelompokkan barang-barang tersebut, bisa berdasarkan sifatnya, bisa berdasarkan penampakannya, bisa juga berdasarkan kegunaannya. Sekarang coba ditulis, jadi benda-benda yang udah Ibu kasih atau barang-barang yang Ibu kasih itu masuk ke kelompok mana. Minggu kemarin Ibu ada kasih tugas kalian mengutip beberapa sampah yang ada di lingkungan madrasah kita ya. Ada di bawah? Ada. Sekarang dikeluarkan. Kemudian sampah-sampah tersebut kalian kelompokkan ke dalam zat padat, zat cair, dan gas. Silakan diambil sampahnya, dikelompokkan. Sekarang Ibu mau tanya, dari pengelompokan barang-barang tadi, kenapa sifat zat padat, zat cair, dan zat gas berbeda? Bisa? Oke, silahkan. Karena zat padat bentuknya keras dan tidak berubah-ubah, sedangkan zat cair bentuknya tidak keras dan berubah-ubah, dan gas bentuknya sangat tidak keras dan berubah-ubah. Iya, sudah menjurus ya jawabannya ya. Nah, jadi tujuan Ibu suruh kalian mengelompokkan barang-barang yang tadi, yang Ibu kasih tadi, atau sampah-sampah yang kalian kumpulkan, karena ini berhubungan erat dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang zat dan perubahannya, di mana pertemuan pertamanya kita masuk ke materi wujud zat dan model partikel. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengembangkan kemampuan mandiri dan bernalar kritis dengan mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas, sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, kalian nantinya bisa mendefinisikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas. Kemudian kalian tahu kenapa sifat zat tersebut bisa berbeda-beda. Jadi hari ini kita masuk pokok bahasan tentang zat dan perubahannya. Pernah dengar kata-kata zat? Pernah. Jadi zat atau materi itu sama. Jadi zat adalah segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan memiliki massa. Semua materi yang ada di alam semesta ini yang bisa
menempati ruang dan memiliki massa itu dinamakan dengan zat atau materi. Nah, termasuk makhluk hidup sekalipun. Jadi makhluk hidup juga disebut dengan materi. Kenapa? Karena memiliki massa dan bisa menempati ruang. Kemudian berdasarkan wujudnya, zat dibedakan atas 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan gas. Ini contohnya, misalnya kayu. Kayu itu masuk ke dalam zat padat, air masuk ke dalam zat cair, gas dalam balon masuk ke mana? Zat gas. Kemudian kita masuk lagi mengenai partikel. Jadi sebuah benda disusun oleh partikel. Apa itu partikel? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu benda atau materi. Nah, jadi semua benda itu disusun oleh bagian yang paling kecil yang dinamakan dengan partikel. Di sini ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Partikel-partikel penyusun zat padat itu berbeda dengan penyusun partikel zat cair dan gas. Selanjutnya kita lihat video berikut. Tolong diperhatikan dengan seksama. Pada video kali ini kita akan belajar di materi bab 2 zat dan perubahan materi IPA kelas 7 di kurikulum Merdeka. Pertemuan pertama tentang wujud zat dan model partikel. Masih ingat ya mengenai penggolongan benda menjadi benda padat, cair, dan gas saat masih di SD? Nah, pembagian benda tersebut ini berdasarkan wujudnya. Nah, di tingkat SMP, semua benda yang kita kenal ini disebut dengan materi. Nah, materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi zat padat, cair, dan gas. Tentunya kalian bisa dong membedakan mana yang padat, cair, dan gas. Perbedaan sifat antara 3 wujud zat dapat dijelaskan melalui model partikel. Nah, model ini biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai segala sesuatu yang sangat kecil dan bisa dapat dilihat. Jadi, agar dapat mudah dipahami cara kerjanya. Nah, partikel sendiri ini merupakan bagian terkecil dalam sebuah materi. Nah, bisa dilihat ya, berikut merupakan model partikel pada zat padat, cair, dan gas. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat. Nah, kita bisa lihat ya dari model partikel pada zat padat. Jika zat padat ini memiliki jarak antar partikel yang sangat rapat. Nah, jarak antar partikel yang sangat rapat ini menyebabkan gerak antar partikel pada zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas. Oleh sebab itu, kalian tidak dapat menghancurkan baja atau segala sesuatu benda padat dengan menggunakan tangan kalian. Kemudian, selain itu sifat dari zat padat ini memiliki bentuk yang tetap dan juga volume yang tetap pula. Distribusi juga terjadi pada zat cair karena partikel-partikel pada zat cair dapat bergerak. Hal ini bisa kita lihat ketika kita buat teh. Coba perhatikan, partikel tersebut bergerak ya. Nah, bagaimana aroma tadi bisa sampai tercium ke telinga? Nah, aroma dan bau-bauan masuk melalui rongga hidung saat kita bernapas. Aroma dan bau-bauan tadi kemudian masuk melalui rambut-rambut halus atau filia yang ada di ujung saraf pembau kita. Aroma dan bau-bauan itu melalui saraf disalurkan ke otak sehingga kita mengetahui bau tersebut. Gimana, paham tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Jadi, di sini ada beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan secara berkelompok tentunya ya. Yang pertama, kalian akan mengelompokkan materi ke dalam zat padat, zat cair, dan gas. Dan itu nanti dikerjakan di halaman 46. Selanjutnya, tugas yang kedua nanti kalian akan mengerjakan LKPD 1-1 untuk mengetahui apakah materi yang mana materi yang dapat berubah wujud dan materi yang tidak dapat berubah wujudnya. Nanti kalian selidiki ya. Nah, yang ketiga, kalian menyimpulkan dan menjelaskan perbedaan
letak atau keadaan partikel-partikel pada zat padat, zat cair, dan gas. Bisa kira-kira? Bisa. Silakan dikerjakan, semua harus bekerja. Nggak boleh malas-malasan. Betul? Betul. Silakan dikerjakan. Sini ada gambar apa? Gambar lemari. Ya kan? Nah, masuk kemana lemarinya? Nah, dituliskan. Buat tabel dulu. Dibuat tabelnya, kemudian baru ditulis zat padat. Jadi ada 3 kolom ya. Ada kolom zat padat, zat cair, dan gas. Sama-sama dikerjakan, didiskusikan jawaban yang paling tepat apa. Kayaknya kurang semangat ya. Kita bikin semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, mantap. Udah mantap nih. Jadi itu penyemangatnya itu. Sekarang tugasnya diselesaikan, dikerjakan sama-sama. Ini udah siap? Oke, benar. Ini coba. Oke, selesaikan ya. Yang belum diselesaikan, coba Ibu lihat. Nah, yuk sedikit lagi diselesaikan. Ini udah benar nih. Untuk tugas berikutnya, kita akan mengerjakan LKPD tentang LKPD 1 tentang wujud zat. Jadi Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Jadi tugas selanjutnya adalah kalian itu kan ada beberapa zat ya kan? Nah, kalian disuruh kelompokkan, kemudian ada beberapa pertanyaan di LKPD tersebut. Silakan dikerjakan bersama-sama. Sama-sama bekerja ya. Ayo dibuat, semua kerja. Udah siap semuanya kan? Nah, sekarang coba presentasikan kelompok yang sudah. Presentasikan kelompok A sudah siap? Nah, silakan dipresentasikan kerja kelompoknya. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia mewakili kelompok C akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai wujud zat. 1. Menurut kalian, manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Benda yang berubah bentuk dari percobaan tersebut yaitu air dan balon berisi udara. Benda yang tidak berubah bentuk yaitu balok kayu. 2. Manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan gas? Yang termasuk zat padat dari percobaan tersebut yaitu balok kayu. Zat cair adalah air. Dan yang termasuk gas adalah balon. 3. Apakah ada perubahan bentuk? Terjadi perubahan bentuk dari 2 jenis materi di atas yaitu air dan udara dalam balon. Kesimpulannya, zat cair memiliki struktur yang tidak keras dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya volume tetap. Zat padat memiliki struktur keras dan rapat, bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Gas, volume berubah-ubah dan bentuk juga berubah-ubah.
Demikian hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri aplaus. Selanjutnya untuk kelompok D-nya silakan dipaparkan hasil kerja kelompoknya. Dengar baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif, perwakilan dari kelompok D akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang wujud zat. 1. Menurut kalian, manakah yang dapat berubah bentuk dan mana yang tidak? Jawabannya, materi yang berubah bentuk dari percobaan di atas adalah air dan udara di dalam balon, sedangkan balok kayu tidak berubah bentuk. 2. Manakah materi di atas yang termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas? Jawabannya, materi yang termasuk zat padat adalah balok, kayu, zat cair, air, dan yang termasuk gas, yaitu balon. 3. Apakah ada perubahan bentuk? Jawabannya, terjadi perubahan bentuk pada balon dan air, materi air dan balon atau udara berubah-ubah sesuai dengan tempat yang ditempati. Kesimpulannya, pada zat padat bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Struktur keras volume tetap. Zat cair dan wadah atau tempat, strukturnya tidak keras, volume tetap. Zat gas, bentuk dan volume berubah-ubah, struktur tidak keras. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok D. Oke, silakan duduk kembali. Beri aplaus. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan zat padat berbentuk keras, kemudian tidak mengalami perubahan bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan zat cair mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadah yang ditempati, volumenya tetap, bentuknya berubah-ubah. Sedangkan zat gas mengalami perubahan bentuk dan volume. Sekarang kita akan mempelajari tentang model partikel. Ya, nah jadi Ibu akan mengajak kalian menirukan model partikel zat padat, zat cair, dan gas. Ya, tolong maju ke depan untuk menirukan model partikel zat padat. Ada 6 orang, maju ke depan 6 orang. Nah, tugas kalian nanti menyimpulkan bagaimana gerak partikel pada zat padat. Ini kita umpamakan adalah bentuk partikel zat padat. Bentuk partikel zat padat sangat rapat, geraknya tidak bebas. Jadi partikel pada zat padat cuma bisa apa? Bergetar, tidak bisa bergerak bebas karena terikat dengan sangat kuat. Paham? Ini dapat kalian lihat jarak partikel pada zat cair agak renggang. Zat cair tidak rapat ya. Kemudian coba bergerak. Gerak partikel pada zat cair bisa bergerak bebas tapi tidak sebebas gerak pada partikel zat gas. Nah, jadi kesimpulannya apa? Gerak pada partikel zat cair bagaimana? Lambat ya. Bisa bergerak bebas, kemudian jarak antar partikel agak renggang. Volume pada partikel zat cair bisa berubah? Tidak bisa berubah, cuma bentuknya yang berubah-ubah. Paham? Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita praktekkan bagaimana gerak partikel pada zat gas. Silakan berdiri 6 orang, boleh ke depan. Kita praktekkan bagaimana gerak partikel pada zat gas. Diberi kesimpulannya bagaimana ya? Ini adalah contoh partikel pada zat gas. Jarak partikel pada zat gas sangat renggang. Gaya tarik-menarik antar partikel zat gas sangat lemah. Coba gerakannya bagaimana? Gerak partikel pada zat gas bisa bergerak bebas.
Beda dengan zat cair. Jadi bisa disimpulkan gerak partikel pada zat gas sangat bebas, jarak antar partikelnya sangat renggang, volume dan bentuknya bisa berubah-ubah. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama bagaimana sih keadaan partikel pada zat padat dan zat cair. Partikel pada zat padat sangat rapat, kemudian gerak partikelnya tidak bebas, dan volume dan bentuknya tetap. Gaya tarik antar partikel pada zat padat sangat kuat. Kemudian keadaan partikel pada zat cair, bagaimana? Jarak antar partikel pada zat cair itu agak renggang. Gaya tarik menarik antar zat cair lemah, tidak kuat, dan volume pada zat cair tidak berubah, tapi bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Bagaimana keadaan partikel pada zat zat gas? Jarak antar partikel pada zat gas sangat jarang, ya. Kemudian gaya tarik antar partikelnya sangat lemah dan volume dan bentuknya berubah-ubah. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita simpulkan keadaan atau perbedaan partikel pada zat padat, zat cair, dan gas. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Kita udah buat kesimpulan. Kira-kira pembelajaran kita hari ini dapat kalian terima atau enggak gitu ya? Oke, Ibu ingin bertanya, ada nggak yang bisa menyebutkan wujud zat ada berapa? Oke, silakan Dinda. Ada 3, apa saja? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Iya, benar sekali. Wujud zat ada 3. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Kemudian, ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu zat atau pengertian dari zat itu apa? Silakan Rizka. Zat adalah segala sesuatu yang bisa memiliki massa dan bisa menempati ruang. Iya, benar sekali. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan memiliki massa. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu. Mengapa gas lebih mudah ditekan? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Dinda. Karena partikel-partikel penyusun gas sangat renggang dan tidak teratur. Gerak partikel-partikelnya sangat bebas dan ikatan antara partikel sangat lemah. Hal inilah yang menyebabkan dapat ditekan dengan mudah. Nah, benar sekali jawabannya. Jadi mengapa gas lebih mudah ditekan? Karena gerak pada partikel sangat bebas. Kemudian gaya tarik menarik antar partikel pada gas itu sangat lemah. Volume dan bentuknya juga berubah-ubah sehingga gas lebih gampang ditekan daripada zat padat dan zat cair. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau tanya, pembelajaran kita ini kan hampir selesai nih. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa enggak? Senang. Kenapa? Seru. Apa lagi? Konsentrasi. Iya. Selanjutnya. Bisa dipahami nggak pembelajaran hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita lebih dan kurang alhamdulillah bisa kalian pahami. Baiklah, untuk hari ini kita akan cukupkan pembelajaran kita. Sebelumnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran tentang perubahan wujud. Jadi anak-anak Ibu untuk pertemuan selanjutnya harus membawa lilin dan es. Ya, jadi kita akan belajar tentang perubahan wujud. Jadi jangan lupa membawa es dan
Lilin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam